Selamat datang di channel Mimin. Mimin baru di dunia komik. Jika ada kurangnya, Mimin mohon maaf. Gak usah berlama-lama lagi, langsung masuk saja ke ceritanya. Tak terpengaruh oleh hawa penindasan yang dihasilkan oleh rantai itu, Gu Qingfeng berjalan santai melewati satu persatu. Gu Qingfeng berjalan ke tengah, ke arah kotak yang ada di tengah jeratan rantai pengekang itu. Kotak yang berisi benih dewa darah. Melihat betapa kuatnya rantai yang mengikat kotak itu, Gu Qingfeng tahu kalau Biro Penindasan Iblis benar-benar berusaha habis-habisan untuk mengurung benih dewa darah. Gu Qingfeng mengira kalau bunga dandelion telah mati dan tak bisa digunakan lagi setelah mereka membuka pintu penjara itu. Namun, sebuah aura yang sangat kuat keluar dari bunga dandelion. Aura itu menyerang ke arah rantai yang mengekang kotak yang berisi benih dewa darah. Bunga dandelion terus memancarkan auranya tanpa henti dan menyerang ke arah rantai pengekang. Hal itu tentu saja membuat Gu Qingfeng bosan menunggu hingga kepalanya berjamur. Setelah lama menunggu, akhirnya bunga dandelion pun berhenti mengeluarkan auranya. Dan tak selang lama, rantai yang mengikat kotak benih dewa darah pun hancur berkeping-keping. Dengan cepat, tangan Gu Qingfeng langsung maju dan menangkap kotak yang berisikan benih dewa darah. Gu Qingfeng melihat kotak itu, yang saat ini sudah berada di tangannya. Kotak itu masih diselimuti aura biru yang terus berputar di sekelilingnya. Selanjutnya, Gu Qingfeng mulai mencoba membuka kotak itu. Karena cukup susah, Gu Qingfeng pun membuka dengan kekuatan penuhnya. Akhirnya, setelah berusaha, tutupnya pun berhasil terbuka dan terlempar cukup jauh. Walaupun sudah pernah melihatnya, tetap saja Gu Qingfeng terkejut melihat wujud benih dewa darah yang ada di dalam kotak itu. Gu Qingfeng mengambil dan melihat benih dewa darah dari dekat. Dalam hatinya, Gu Qingfeng merasa kalau ini terlalu mudah. Biasanya, para tokoh protagonis di novel yang pernah Gu Qingfeng baca seharusnya mengalami beberapa masalah sebelum mendapatkan harta karun. Tiba-tiba, Gu Qingfeng menyadari ada sebuah serangan yang mengarah padanya. Tapi, hal ini justru yang dinantikan oleh Gu Qingfeng. Menurutnya, ini adalah waktu yang tepat untuk menguji pertahanan tingkat ketiga Grandmaster yang baru saja dia dapatkan. Gu Qingfeng sama sekali tidak menghindari serangan itu, dan dia menerimanya dengan punggungnya. Pesan sistem muncul dan memberitahukan bahwa Gu Qingfeng telah diserang oleh iblis rubah. Pertahanan bertambah 100. Karena hanya mendapatkan 100 saja. Gu Qingfeng cukup kesal. Dia tidak menyangka. Ternyata, Grandmaster tingkat 3 hanya mendapatkan 100 saja. Menurutnya, ini sangat lemah. Namun, Gu Qingfeng pun mulai sadar bahwa yang menyerangnya bukanlah dari Biro Penindasan Iblis, melainkan seorang iblis. Gu Qingfeng menduga bahwa iblis-iblis yang berada di penjara penindasan iblis telah melarikan diri. Akhirnya, Gu Qingfeng pun melihat ke belakang, dia ingin melihat iblis seperti apa yang menyerangnya. Setelah melihatnya, Gu Qingfeng terkejut. Ternyata, iblis yang menyerangnya sangatlah cantik. Dalam hatinya, Gu Qingfeng berpikir bahwa iblis rubah ini sangatlah menggoda. Bahkan, tak hanya Gu Qingfeng yang terkejut. Iblis rubah itu pun juga mengalami hal yang sama. Dia juga terpesona oleh ketampanan Gu Qingfeng. Dia tak menyangka jika ada pria yang sangat tampan di dunia ini. Gu Qingfeng tahu jika iblis rubah itu terpesona pada ketampanannya. Sebelumnya, dia sudah berdandan dengan teliti agar terlihat lebih tampan. Tetapi, Gu Qingfeng masih penasaran bagaimana iblis rubah itu bisa masuk ke sana. Namun, setelah Gu Qingfeng melihat aura yang dipancarkan oleh iblis rubah, itu adalah aura Grandmaster dari alam batu yang dipancarkan di kamar Li Qianren waktu itu. Dia adalah seorang yang bersembunyi di sudut kamar Li Qianren. Sebelumnya, Gu Qingfeng berpikir bahwa Li Qianren setia pada Biro Penindasan Iblis. Tetapi, dia benar-benar menggunakan jabatannya untuk menyembunyikan seorang wanita cantik. Bahkan dia adalah seorang iblis. Dengan ini, Gu Qingfeng melihat sebuah kesempatan lagi untuk bertambah kuat. Jadi, ini perlu dilakukan. Kemudian, Gu Qingfeng tertawa sangat keras di depan iblis rubah. Kemudian, iblis rubah mengambil sikap siaga. Dia bertanya, siapa Gu Qingfeng itu? Kenapa dia berada di penjara iblis tingkat 3? Namun, dengan santainya, Gu Qingfeng menanyakan, apa masalahnya
jika Gu Qingfeng masuk ke penjara penindasan iblis. Gu Qingfeng juga menanyakan, apakah iblis itu adalah seorang pembasmi iblis. Dalam hatinya, iblis rubah penasaran. Ternyata, Gu Qingfeng berhasil mengetahui identitasnya dalam sekali lihat saja. Bahkan, serangannya tadi sama sekali tidak berpengaruh padanya. Menurutnya, Gu Qingfeng adalah seorang Grandmaster di tahap akhir, atau mungkin, Gu Qingfeng adalah seorang Grandmaster hebat. Jika seperti itu, iblis rubah tak akan bisa melawannya. Akhirnya, iblis rubah pun menyerah untuk melawan Gu Qingfeng. Dia menjatuhkan pedangnya. Kemudian, iblis rubah menggunakan pesonanya untuk menggoda Gu Qingfeng. Gu Qingfeng terkejut. Ternyata, iblis rubah juga memiliki serangan pesona. Pesan sistem muncul dan memberitahukan bahwa Gu Qingfeng telah diserang oleh iblis rubah. Pesona Gu Qingfeng bertambah 69, tambah 69, tambah 69, tambah 69, dan terus bertambah 69. Gu Qingfeng penasaran dan bertanya kepada sistem. Padahal, dia sama sekali tidak terpengaruh dengan pesonanya. Tapi, kenapa sistem menambahkan atributnya? Apalagi, pesona Gu Qingfeng sudah maksimal. Iblis rubah pun terus berusaha menggoda Gu Qingfeng. Namun, tetap saja Gu Qingfeng tidak terpengaruh dengan pesonanya. Dalam hatinya, iblis rubah sangat heran. Pria di hadapannya saat ini, sama sekali tidak tergoda oleh kecantikannya. Bahkan, Gu Qingfeng sama sekali tidak melakukan tindakan yang tidak tepat. Menurut iblis rubah, Gu Qingfeng adalah seorang pria sejati. Tapi, yang lebih penting lagi adalah, Gu Qingfeng sama sekali tidak memperhatikan iblis rubah. Jadi, ini adalah kesempatan yang bagus untuk melarikan diri. Benar saja, dengan kecepatan yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Iblis rubah melesat cepat melewati Gu Qingfeng. Gu Qingfeng terkejut, dia mengira kalau ada seekor tikus putih yang melarikan diri. Saat melihat ke arah iblis rubah, lagi-lagi Gu Qingfeng terkejut. Dia mendapati bahwa iblis rubah telah menghilang. Gu Qingfeng tak menyangka, ternyata iblis itu dapat bergerak sangat cepat. Gu Qingfeng melihat ke sana kemari mencari iblis rubah. Tapi, dia punya urusan penting hari ini. Jadi, Gu Qingfeng akan menangani iblis rubah nanti. Kemudian, Gu Qingfeng berjalan di lorong penjara. Tiba-tiba, Gu Qingfeng menyadari sesuatu. Gu Qingfeng melihat sebuah aura kehitaman di balik tembok. Gu Qingfeng mencoba memegang tembok itu. Dia penasaran, apa yang ada di sana. Setelah didorong, ternyata, ada lubang di balik tembok. Gu Qingfeng bertanya-tanya, apa yang dapat disembunyikan bersama benih dewa darah di tempat itu. Namun, Gu Qingfeng menunjukkan senyuman bahagianya. Dia terlihat menemukan sesuatu yang bagus. Gu Qingfeng telah menemukan sebuah buku. Itu adalah buku teknik pedang pencahayaan Yin satu kata. Buku itu memiliki nama yang mirip dengan pedang matahari berapi-api yang bermata satu. Gu Qingfeng penasaran, apa hubungan buku itu? Dan Gu Qingfeng pun langsung membacanya. Di sisi lain, terlihat, Li Qianren sedang berjalan sendirian di pinggiran kota Wutong. Tiba-tiba, Li Qianren merasakan sesuatu. Batasan ruang yang sudah dia buat, telah dilanggar oleh seseorang. Saat itu, Li Qianren sedang membasmi iblis yang ada di tempat itu. Kemudian, Li Qianren segera berlari cepat untuk kembali. Dia melompat cepat dari satu tempat ke tempat lainnya. Di perjalanan, Li Qianren memejamkan matanya sejenak. Dia merasakan bahwa sesuatu terjadi di penjara penindasan iblis tingkat 3. Di sana, benih dewa darah masih terikat oleh ratusan rantai pembatas. Jadi, itu tidak masalah. Tapi, tidak dengan buku teknik pedang pencahayaan Yin dengan satu kata. Li Qianren menduga, kemungkinan, orang itu adalah Grandmaster di alam bawaan, yang misterius itu yang waktu itu muncul di pinggiran Kabupaten Wutong, di tempat persembunyian iblis darah. Terakhir kali, orang itu membuat kerusakan besar, hanya untuk memprovokasi Li Qianren. Ternyata, semua itu demi pedang pencahayaan Yin satu kata. Sebelumnya, Li Qianren berpikir, kalau dia sudah menyerah, karena tidak menemukan buku itu. Li Qianren tak menyangka, dia akan menyusup ke biro penindasan iblis secara terus-menerus. Beberapa saat kemudian, Li Qianren telah sampai di pintu masuk penjara penindasan iblis. Li Qianren memuji kehebatan penyusup itu. Dia sangat cerdas, karena bisa melihat ilusi yang dibuat oleh Li Qianren. Li Qianren ingin lihat, seperti apa orang itu. Di sisi lain, Gu Qingfeng telah selesai membaca buku itu. Dia tak menyangka, pedang pencahayaan Yin satu kata,
bisa bergabung dengan pedang matahari berapi-api bermata satu untuk membentuk teknik bela diri tingkat surga, yaitu pedang api bawah dunia berbentuk silang. Pesan sistem muncul dan memberitahukan, pedang pencahayaan Yin satu kata, menggunakan api Yin, yang menurunkan suhu setelah digunakan. Sedangkan pedang matahari berapi-api bermata satu, menggunakan api Yang, ini akan menaikkan suhu setelah digunakan. Gu Qingfeng sangat menyayangkan. Tanpa bagian penggabungan Yin-Yang dari dia pedang itu, Gu Qingfeng tak dapat menggabungkannya untuk sementara, menjadi teknik bela diri tingkat surga. Namun, Gu Qingfeng punya bakat pengendalian api. Jika Gu Qingfeng menggunakan bakat pengendalian api untuk menggabungkan api Yang dan api Yin secara paksa, dengan cara ini, Gu Qingfeng mungkin membutuhkan metode fusi. Tapi, Gu Qingfeng hanya tidak tahu, apakah itu akan berhasil. Kemudian, Gu Qingfeng berjalan pergi dari sana. Namun, di sisi lain, Li Qianren sudah berjalan menaiki tangga, menuju ke lantai 3 penjara penindasan iblis. Namun, sebelum Gu Qingfeng bertemu dengan Li Qianren, dia sudah menggunakan skillnya untuk pergi dari sana. Saat Li Qianren sampai di sana, Gu Qingfeng sudah menghilang. Li Qianren kesal, karena dia datang terlambat satu langkah saja. Kemudian, Li Qianren mengeluarkan sebuah talisman. Lalu, dia berteriak dan mengirimkan pesan ke seluruh biro penindasan iblis untuk bersiap melawan iblis darah kapan saja. Sebab, benih dewa darah telah dicuri. Selanjutnya, Li Qianren melihat ke tempat dia menyimpan buku teknik pedang pencahayaan Yin satu kata. Tangannya masuk ke dalam lubang dan mencarinya ke sana kemari. Dia tak percaya, ternyata, buku teknik pedang pencahayaan Yin satu kata, juga telah dicuri. Kali ini, Li Qianren juga takut, kalau lokasi lain yang menyembunyikan benih dewa darah, juga mengalami masalah yang sama. Li Qianren menduga, bahwa target dari Grand Master Iblis darah kali ini bukan dia, tapi, seluruh biro penindasan iblis. Li Qianren yakin, kali ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Di sisi lain, Gu Qingfeng muncul di sebuah lereng. Kemudian, dia membuka penyamarannya. Setelahnya, Gu Qingfeng duduk dan mengatakan, jika dia tidak heran, bahwa iblis Pu menyuruhnya untuk memakan benih dewa darah. Semua itu karena, jika benih dewa darah keluar dari penjara penindasan iblis, dapat menyebabkan kerusuhan yang sangat besar. Tiba-tiba, Gu Qingfeng merasakan sesuatu. Sesuatu berwarna merah, keluar dari kepala Gu Qingfeng. Setelahnya, terlihat sosok iblis yang sangat besar, muncul di hadapan Gu Qingfeng. Gu Qingfeng bertanya-tanya, apakah itu yang dimaksud dengan iblis ekstraterestrial? Gu Qingfeng tak menyangka. Ternyata, sumpah darah iblis seefektif ini. Padahal, Gu Qingfeng baru saja mematahkan sumpahnya, dan iblis ekstraterestrial langsung muncul. Kemudian, terjadi sesuatu terhadap mata Gu Qingfeng. Setelahnya, Gu Qingfeng dapat melihat dengan jelas. Gu Qingfeng bertanya-tanya, apakah itu neraka pada tubuh iblis ekstraterestrial? Setelah mengetahuinya, Gu Qingfeng ingin iblis itu segera memberikan kekuatan kepadanya. Gu Qingfeng sangat senang, jika saja, itu dapat membawa jiwanya ke neraka untuk disiksa, dan itu juga penuh dengan iblis. Maka, Gu Qingfeng akan pergi dengan sukarela. Pesan sistem muncul dan memberitahukan, bahwa Gu Qingfeng sedang diserang oleh iblis ekstraterestrial. Sistem memberikan selamat, karena Gu Qingfeng telah mendapatkan sumpah kontrak. Sumpah kontrak berfungsi sebagai kontrak. Siapapun yang melanggar kontrak, dia akan mendapatkan hukuman oleh hukum kontrak. Gu Qingfeng senang, karena telah mendapatkan sumpah kontrak. Dengan menggunakan benda itu untuk memperbudak iblis, itu sama saja mendapatkan banyak uang sembari berbaring. Untuk memprovokasi iblis ekstraterestrial, Gu Qingfeng mengatakan, apakah iblis ekstraterestrial sudah makan? Itu karena, serangannya terlalu lemah. Jika dia tidak mau menyerang, maka, Gu Qingfeng yang akan menariknya. Kemudian, Gu Qingfeng mengambil benang datang yang terhubung dengannya. Lalu, Gu Qingfeng menariknya. Dia menarik benang darah itu dengan sangat kuat. Tapi, ternyata, benang darah itu malah putus dengan mudah. Gu Qingfeng kena mental, dia benar-benar tak menyangka, ternyata benda itu sangat lemah. Tak hanya Gu Qingfeng yang terkejut. Iblis ekstraterestrial juga terkejut. Dia hanya melihat benang yang menghubungkan kontraknya dengan Gu Qingfeng dapat diputus dengan sangat mudah. Kemudian, iblis ekstraterestrial mengeluarkan energi yang sangat kuat, dia sangat marah karena tidak bisa menghabisi Gu Qingfeng, yang telah melanggar kontraknya. Tak lama kemudian,
perlahan, iblis itu pun menghilang. Sembari melihat iblis ekstraterestrial yang sudah menghilang, Gu Qingfeng menyayangkan, sumber kekuatannya malah hilang karena kesalahannya sendiri. Jadi, karena Gu Qingfeng tidak bisa memanfaatkan iblis kontrak ekstraterestrial, maka yang bisa hanyalah iblis darah. Kemudian, Gu Qingfeng pergi dari sana. Di sisi lain, terlihat iblis darah dan iblis Peu melihat peringatan dari Li Qianren di Biro Penindasan Iblis Kabupaten Wutong. Iblis darah marah, dia tahu itu adalah peringatan yang dikeluarkan karena benih Dewa Darah telah meninggalkan penjara penindasan iblis. Iblis darah mempertanyakan, apakah ini yang iblis Peu sebut, bahwa dia akan berhasil. Iblis Peu menjelaskan dan menenangkan iblis darah, agar dia tidak marah dulu. Iblis Peu sudah jelas berhasil membuat Li Qianren pergi dari Biro Penindasan Iblis. Dia juga berhasil membuat Gu Qingfeng pergi ke penjara penindasan iblis tingkat 3. Bahkan, iblis Peu juga berhasil membuat Gu Qingfeng menandatangani sumpah darah iblis ekstraterestrial. Namun, amarah iblis darah sudah tak tertahankan. Dia mengangkat tangannya, dan mengeluarkan sebuah cambuk darah. Iblis darah mencambuk iblis Peu dengan keras. Iblis darah mempertanyakan terus, kenapa iblis Peu sampai gagal? Dan itu, terus ditanyakan oleh iblis darah sembari terus mencambuk iblis Peu. Iblis Peu berusaha meminta maaf kepada iblis darah. Dia memohon, akan menyelidiki Gu Qingfeng secepat mungkin. Namun, menurut iblis darah, untuk apa diselidiki? Sebab benih iblis darah sama sekali tidak diperoleh dan Gu Qingfeng sudah mati. Dan sekarang, rencana besar iblis darah untuk menjadi dewa, telah dihancurkan oleh sampah seperti iblis Peu. Iblis darah mengatakan, jika sekarang, seseorang telah membawa benih dewa darah keluar angkasa. Tiba-tiba Gu Qingfeng membuka ruang dimensi, dan muncul di hadapan iblis darah, yang sedang mencambuk iblis Peu. Dia muncul, sembari mengatakan, jika dia telah datang. Iblis Peu menunjuk ke arah Gu Qingfeng. Dia tidak percaya, Gu Qingfeng masih hidup. Sebab, tak ada seorang pun yang bisa lolos dari sumpah darah iblis ekstraterestrial. Iblis Peu bertanya-tanya, monster jenis apa Gu Qingfeng itu sebenarnya? Gu Qingfeng mengatakan, pasti iblis Peu sangat kecewa karena Gu Qingfeng tidak mati. Gu Qingfeng menanyakan, apakah iblis Peu khawatir, bahwa rencananya untuk mengkhianati iblis darah akan terungkap? Iblis Peu melihat ke arah iblis darah sembari berkata-kata dalam hati, bahwa Gu Qingfeng ternyata percaya dengan kebohongannya. Setelahnya, Gu Qingfeng mendekat dan memegang tangan iblis darah. Dia mengatakan, kalau iblis Peu menghubunginya beberapa hari yang lalu. Iblis Peu memberitahukan bahwa Gu Qingfeng memiliki tubuh mandat surgawi. Iblis Peu meminta Gu Qingfeng untuk memakan benih Dewa Darah dan bergabung dengannya untuk menghabisi iblis darah. Iblis Peu juga mengatakan, bahwa iblis darah telah memperbudaknya selama ratusan tahun. Iblis Peu merasa itu sudah cukup baginya. Namun, Gu Qingfeng sudah lama mengagumi iblis darah. Jadi, Gu Qingfeng berpura-pura setuju dengan rencana iblis Peu demi keselamatan iblis darah. Iblis Peu mencoba mengatakan, agar iblis darah tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Gu Qingfeng. Namun, Gu Qingfeng menunjukkan bahwa dia tidak bohong, dengan secara rahasia, telah membawa benih Dewa Darah untuk dipersembahkan kepada iblis darah. Selain itu, Gu Qingfeng juga ingin membuka wajah dari orang yang hina itu. Tapi, iblis darah menyuruh Gu Qingfeng untuk diam dulu. Sebab, dia akan menyelesaikan masalahnya dulu. Beberapa jam kemudian, mereka bertiga ternyata hanya duduk saja, karena tidak ada yang bertindak. Gu Qingfeng menawarkan diri, jika iblis darah tidak mampu melakukannya. Maka, Gu Qingfeng menawarkan dirinya, untuk melakukannya menggantikan iblis darah. Iblis darah menyuruh Gu Qingfeng untuk tenang. Kemudian, iblis darah menyuruh iblis Peu untuk menjelaskan kepada Gu Qingfeng. Lalu, iblis Peu menjelaskan, kalau semua ini adalah rencana darinya dan iblis darah dari awal. Yang dia katakan untuk balas dendam, itu hanyalah untuk menipu Gu Qingfeng agar mau memakan benih Dewa Darah. Gu Qingfeng tak percaya, ternyata, selama ini, dia tertipu. Gu Qingfeng sangat marah. Sebelumnya, dia pikir, dia bisa menusuk iblis Peu dari belakang. Tapi, ternyata iblis Peu dan iblis darah sudah bersekongkol. Iblis Peu mencoba menjelaskan kepada Gu Qingfeng. Memang, awalnya akan sulit untuk diterima. Namun, ini adalah titik awal untuk iblis darah. Jadi, mereka berdua saat ini ada di pihak yang sama. Iblis Peu harap, Gu Qingfeng akan mengerti.
Iblis Peu juga mengingatkan Gu Qingfeng untuk mengembalikan cincin kosmik miliknya. Gu Qingfeng tambah kesal karena Iblis Peu menagih kembali cincin kosmiknya. Kemudian, Gu Qingfeng berteriak keras. Dia mengatakan bahwa dia sudah tertipu oleh Iblis Peu. Namun, yang ada dalam pikirannya hanyalah cincin kosmiknya saja. Gu Qingfeng mengatakan bahwa Iblis Peu sangat tidak berperasaan. Gu Qingfeng pun mengepalkan tangannya. Gu Qingfeng mengatakan jika dia paling benci dibohongi dalam hidupnya. Tapi, mereka para penjahat iblis darah yang hina, tak tahu malu, kotor, jahat, dan pembohong. Berani berbohong kepadanya sampai 3 kali. Dulu, Iblis Cermin menipunya dengan 2 koin tembaga, si Iblis Bayangan hampir menipunya untuk keluar dari tubuhnya, dan Iblis Peu, tak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya yang benar. Saat Iblis Darah ingin bicara, dia dihentikan oleh Gu Qingfeng. Gu Qingfeng mengatakan, kalau dia belum mulai dengan Iblis Darah. Iblis Darah telah mengubah sekte iblis yang baik menjadi geng penipu. Tak heran, mereka dipukuli 200 tahun yang lalu. Siapa yang tak ingin memukuli sekelompok pembohong seperti mereka? Iblis Darah marah setelah mendengar ucapan dari Gu Qingfeng. Iblis Darah memperingatkan Gu Qingfeng. Walaupun dia sudah mempertaruhkan nyawa untuk membawa benih Dewa Darah, tidak seharusnya Gu Qingfeng bersikap sombong dan kuat di hadapannya. Namun, Iblis Darah tidak akan menghabisi Gu Qingfeng. Dia akan memberikan satu kesempatan lagi kepada Gu Qingfeng. Gu Qingfeng menanyakan, apakah Iblis Darah berpikir kalau Gu Qingfeng akan bergabung dengan Iblis Darah setelah dia datang ke sana. Gu Qingfeng datang ke sana karena ingin melihat dulu seperti apa Iblis Darah yang katanya sangat kuat. Namun, menurut Gu Qingfeng, Iblis Darah sangatlah menyedihkan. Gu Qingfeng hanya melihat iblis tua yang hanya berani bersembunyi di rumah dan hanya menipu orang. Sudah tak kuat menahan amarahnya. Iblis Darah langsung melesat ke arah Gu Qingfeng. Iblis Darah mengayunkan cakarnya ke arah Gu Qingfeng. Namun, Gu Qingfeng masih saja santai tak berniat menghindar. Cairan merah mengalir di hadapan Gu Qingfeng. Namun, dia terlihat tenang dan ada sebuah tangan yang menyentuhnya. Ternyata, Gu Qingfeng dilindungi oleh Iblis Peu. Iblis Peu mengatakan, agar Iblis Darah bisa tenang dulu. Iblis Darah tidak boleh menghabisi Gu Qingfeng. Sebab, dia adalah pemilik tubuh mandat surgawi. Itu adalah kunci agar Iblis Darah bisa menjadi dewa. Namun, Gu Qingfeng kesal kepada Iblis Peu karena telah menggagalkan rencananya untuk menerima pukulan langsung dari Iblis Darah. Gu Qingfeng langsung mengayunkan pukulannya ke arah wajah Iblis Peu. Dengan sekali pukul, Iblis Peu terlempar dan jatuh. Iblis Peu tak terima, dia terbaring di tanah dan menangis. Padahal, dia sudah menyelamatkan Gu Qingfeng. Tapi, dia malah memukulnya dengan keras. Iblis Peu sudah tak tahan lagi dan akan menghabisi Gu Qingfeng. Namun, sebelum melakukannya, Iblis Peu sudah mendapatkan pukulan dari Gu Qingfeng. Hal itu mengakibatkan Iblis Peu tertancap di dinding gua. Iblis Darah menenangkan Iblis Peu. Sebab, Iblis Peu tidak boleh menghabisinya. Iblis Darah sudah memutuskan akan mengambil alih tubuh Gu Qingfeng segera. Namun, sebelumnya, Iblis Darah akan memberikan pelajaran kepada Gu Qingfeng. Gu Qingfeng kesal karena mereka berdua terlalu banyak bicara. Jika sudah selesai, Gu Qingfeng ingin mereka segera melakukannya. Sebab, ibunya sudah menunggunya pulang untuk makan malam. Sesuai permintaan dari Gu Qingfeng, Iblis Darah akan mengabulkannya. Dari tangan Iblis Darah, keluar energi yang kuat. Gu Qingfeng terkesan dengan kekuatan Iblis Darah. Kemudian, energi itu masuk ke kepala Gu Qingfeng dan membuatnya tak sadarkan diri. Dalam alam kesadaran Gu Qingfeng, dia melihat tubuh Iblis Darah yang sangat besar. Iblis Darah mengatakan, meskipun dia tak bisa menghabisi Gu Qingfeng, namun, Iblis Darah bisa menyiksa jiwanya. Saat Gu Qingfeng menjerit dan meminta tolong, saat itulah, Iblis Darah akan melahap jiwanya dan mengambil alih tubuh mandat surgawi milik Gu Qingfeng. Gu Qingfeng penasaran, jika Iblis Darah memiliki tubuhnya, bagaimana dengan tubuhnya? Padahal, tubuhnya sekarang ada di puncak transformasi naga. Tak mungkin, Iblis Naga membuangnya begitu saja. Iblis Darah menganggap Gu Qingfeng sangat bodoh. Iblis Darah akan mengatakannya sebelum dia mati. Jadi, tubuh mandat surgawi milik Gu Qingfeng dapat memakan kekuatannya dengan sempurna. Setelah Gu Qingfeng memakan benih Dewa Darah, Iblis Darah akan memiliki Gu Qingfeng dan menggunakan tubuh mandat surgawi untuk memakan tubuh aslinya. Setelahnya,
akan menggabungkan seluruh kekuatannya dengan sempurna. Gu Qingfeng heran setelah memakan tubuh orang lain. Kemudian, dia memakan tubuhnya sendiri. Setelahnya, iblis darah mengeluarkan sebuah cambuk. Iblis darah mengatakan bahwa Gu Qingfeng masih saja tidak menghormatinya, meskipun sudah di ujung kematiannya. Iblis darah kesal dan mengayunkan cambuknya ke arah Gu Qingfeng. Dia tak menyangka bahwa Gu Qingfeng sama sekali tidak mengeluarkan air matanya sampai dia melihat peti matinya. Tiba-tiba, iblis darah menghentikan serangannya sebelum mengenai Gu Qingfeng. Dia terkejut karena hubungannya dengan tubuhnya tiba-tiba terputus. Iblis darah bertanya-tanya, siapa yang melakukannya?